Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Lindong terkejut saat melihat sesosok tua bermata hitam muncul dari cahaya. Dia segera mengenalinya. Itu adalah pemilik sebelumnya dari simbol leluhur melahap orang yang pernah memberinya kekuatan itu. Senior, gumam Lindong. Memandang sekeliling, dia melihat ratusan cahaya masing-masing berisi sosok duduk diam. Saat ini dia sadar itu adalah jejak jiwa para ahli sekte Great Desolate. Meski telah lama tiada, mereka masih berusaha melindungi sekte mereka. Kalian hantu tua menyedihkan. Kau menyegelku ribuan tahun, tapi sekarang kau pikir bisa menghabisiku, ucap Raja Kursi ke-9. Tetua itu tersenyum dengan tenang. Aku hidup ribuan tahun meski hanya jiwa, sedangkan kau sudah menjadi bayang-bayang. Siapa yang sebenarnya akan menang? Penatua bermata hitam menatap Raja Kursi ke-9 yang tertawa gila, lalu berbalik dan membungkuk perlahan ke arah Lindong. Cahaya-cahaya di sekelilingnya ikut membungkuk. Kami akan membantumu menghabisi iblis itu, ucap suara kuno menggema di langit. Seketika cahaya dahsyat meledak dari tubuh mereka memancarkan riak reinkarnasi yang mengguncang langit. Di saat yang bersamaan, mata Lindong bersinar pekat dan panah hitam di tangannya mulai bergetar diselimuti cahaya yang kian menyala. Fluktuasi dahsyat mulai menyebar membuat seluruh tempat bergetar. Lindong menatap panah hitamnya yang berubah. Dia menyadari semua keinginan para ahli sekte Great Desolate telah tertanam di dalamnya. Keinginan murni untuk membalas dendam pada Raja Kursi ke-9. Tidak kusangka tekad mereka tetap kuat setelah ribuan tahun, gumamnya dengan pelan. Sorot matanya menjadi dingin saat dia mengarahkan panahnya ke musuhnya. Penatua, kau pernah memberiku simbol leluhur. Kini aku akan membalas jasa itu untuk sektemu. Ruang di belakang Lindong bergetar, dan kekuatan misterius menyelimuti panah hitam itu dan riak reinkarnasi menghilang. Menyisakan panah yang tampak biasa namun mengunci Raja Kursi ke-9 dengan kekuatan mengerikan. Tubuh sang raja bergetar, dan untuk pertama kalinya, teror tampak di matanya. Jelas dia merasakan bau kematian akan menghampirinya. Teman, apakah kau benar-benar ingin bertarung sampai mati bersamaku? Mengapa kita berdua tidak mundur selangkah? Raja Kursi ke-9 berteriak keras. Bodoh, ucap Lindong dengan acuh tak acuh. Raja Kursi ke-9 tercengang, namun ekspresinya dengan cepat berubah. Baik, kau lebih suka memilih jalan yang lebih sulit daripada jalan keluar yang mudah. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau dapat membunuhku seperti ini? Kau benar-benar tidak tahu batasanmu. Setelah teriakannya terdengar keras, aura iblis yang mengerikan menyapu keluar dari dalam tubuhnya. Setelah itu armor kaisar iblis di tubuhnya mulai bergetar hebat. Sebelum banyak simbol aneh muncul di armor kaisar iblisnya. Dalam beberapa nafas, dia telah berubah menjadi iblis raksasa. Lindong menatap Raja Kursi ke-9 yang telah mendorong aura iblisnya hingga batasnya. Sebelum kilatan tajam di matanya meningkat. Jari-jarinya yang menggenggam tali busur dengan erat mulai bergetar lembut. Sementara itu jejak darah merembes keluar dan menetes di sepanjang haluan. Pada saat ini, ruang di depan panah juga mulai runtuh secara bertahap. Meskipun Lindong tidak menembakkan panah itu, sepertinya seluruh tempat tidak mampu menahan tekanannya yang menakutkan. Pergi, Lindong bergumam dalam hatinya. Segera setelah itu jari-jarinya yang terikat erat pada tali busur akhirnya terlepas bersama dengan jejak darah. Suara tajam yang tak tertandingi bergema di langit saat panah itu merobek ruang kosong seperti naga hitam. Dalam nafas yang sama, itu sudah di depan Raja Kursi ke-9.
Raungan rendah meletus dari tenggorokan Raja Kursi ke-9. Setelah itu aura iblis yang kuat melonjak sebelum mereka berubah menjadi beberapa gerbang iblis yang tampak menakutkan di depannya. Namun pertahanan kuat itu dengan mudah dihancurkan oleh sinar cahaya hitam itu. Dalam beberapa nafas, aura iblis yang mengerikan telah runtuh. Setelah itu bahkan sebelum Raja Kursi ke-9 bisa bergerak lagi, panah hitam itu dengan kejam menghantam tubuhnya di depan matanya yang menyipit. Samar-samar sepertinya suara logam dipancarkan. Setelah itu, banyak garis retakan muncul di armor kaisar iblisnya. Akhirnya panah hitam itu tanpa ampun menembus armor kaisar iblisnya sebelum menembus tubuh Raja Kursi ke-9. Raja Kursi ke-9 terbang 10.000 kaki ke belakang. Sementara itu, armor kaisar iblis di tubuhnya retak terus-menerus. Sementara tangisan ketidakpercayaan yang tajam dan menyedihkan keluar dari mulutnya. Raja Kursi ke-9 akhirnya jatuh ke tanah. Sementara itu tubuhnya berlumuran darah warna hitam. Kemudian, dia perlahan menundukkan kepalanya dan melihat armor kaisar iblisnya yang hancur. Sementara itu masih ada ekspresi tidak percaya di wajahnya. Bagaimana ini mungkin? Ucap Raja Kursi ke-9 tidak percaya. Namun dia baru saja menggerakkan tubuhnya sebelum dia kemudian mengeluarkan pekikan tajam yang menyedihkan. Segera seseorang melihat sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya meletus dari dalam tubuhnya. Setelah cahaya itu meletus, petir sepertinya akan meledak dari dalam tubuh Raja Kursi ke-9. Namun bahkan sebelum suara gemuruh itu terdengar, ekspresinya menjadi semakin pucat sementara auranya melemah dengan cepat. Setelah ledakan hebat itu, tubuh Raja Kursi ke-9 benar-benar dihancurkan dengan paksa. Saat ini darah iblis berceceran di seluruh tanah, menyebabkan tanah menjadi lengket dan menjijikan. Darah iblis menutupi seluruh tanah. Sementara itu samar-samar mungkin untuk melihat cahaya iblis yang mencoba masuk ke dalam tanah. Seperti yang aku katakan, aku harus membunuhmu kali ini. Suara acuh tak acuh Lindong terdengar pada saat ini. Dia melambaikan tangannya sebelum cahaya putih hangat tiba-tiba meletus. Kemudian, itu berubah menjadi penghalang cahaya dan menyelimuti cahaya hitam yang lemah itu. Setelah cahaya hitam itu diselimuti oleh cahaya putih, kabut putih langsung naik dari dalam cahaya hitam itu. Kemudian pekikan tajam yang menyedihkan dengan cepat mengikuti. Cahaya putih itu perlahan menyusut, kemudian adalah mungkin untuk melihat sosok iblis seukuran telapak tangan mengambang di dalamnya. Itu adalah Raja Kursi ke-9. Namun yang terakhir tidak lagi tampak mendominasi dan menakutkan seperti sebelumnya. Lindong menatap Raja Kursi ke-9 yang terbungkus dalam cahaya putih itu. Sebelum dia tanpa sadar menghela nafas, kekuatan hidup Yumo ini benar-benar luar biasa. Faktanya, yang terakhir masih bisa bertahan bahkan setelah serangan yang sangat menakutkan itu. Lebih jauh lagi, meskipun yang terakhir terluka parah dan bahkan tubuh iblisnya hancur, jika dia melarikan diri, kemungkinan dia akan pulih secara bertahap dalam 100 tahun. Tidak heran bahkan 8 master kuno jarang membunuh salah satu dari anggota penjara iblis elit ini. Ini karena semua Yumo ini seperti kecoa yang keras kepala. Sampai sekarang, Raja Kursi ke-9 akhirnya jatuh ke tangannya hanya karena dia menggunakan surat wasiat yang ditinggalkan oleh banyak ahli dari Sekte Great Desolate. Dengan menghabisimu di sini, kemungkinan itu akan mengurangi beban kita selama perang dunia besar berikutnya. Lindong tersenyum tipis ke arah Raja Kursi ke-9 yang terbungkus dalam cahaya putih itu. Selanjutnya, dia mengulurkan tangannya. Akhirnya simbol leluhur petir dan simbol leluhur melahap muncul di telapak tangannya. Dua simbol leluhur yang agung berdiri di kiri dan kanannya. Dan secara kebetulan mengapit Raja Kursi ke-9. Itu tidak cukup. Lindong merenung sejenak sebelum dia melihat barisan ini. Setelah itu dia memanggil tablet Great Desolate. Kemudian itu melayang di atas Raja Kursi ke-9. Segera setelah itu dia mengeluarkan istana ilahi misterius dan meletakkannya di bawahnya. Kamu! Ketika Raja Kursi ke-9 melihat pemandangan ini, ekspresinya akhirnya berubah drastis.
Keempat benda suci agung ini sangat efektif melawan Yimo. Oleh karena itu, meskipun dia memiliki kekuatan hidup yang kuat, dia masih merasa sangat tidak nyaman saat ini. Namun Lindong benar-benar mengabaikannya. Sebagai gantinya, dia sekali lagi mengepalkan tangannya sebelum batu leluhur muncul. Akhirnya itu menembak ke cahaya putih itu. 5 benda suci agung memancarkan cahaya redup. Setelah itu mereka secara bertahap terhubung satu sama lain. Sebelum cahaya putih itu mulai menyusut perlahan. Tidak, cahaya putih itu menjadi semakin kecil. Sementara itu, Raja Kursi ke-9 yang terjepit di dalamnya juga semakin mengecil. Pada saat yang sama, jeritan yang tajam dan menyedihkan terdengar terus-menerus. Karena dia sedang dimurnikan oleh 5 benda suci agung ini, dia pasti akan mati meskipun kekuatannya sangat besar. Namun Lindong mengabaikan tangisan sengsara Raja Kursi ke-9. Dengan lembut menutup matanya, cahaya putih itu akhirnya menyusut seukuran sebutir beras. Setelah itu meledak dengan ledakan yang keras. Riak yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata menyebar. Sementara itu gelombang besar ribuan kaki diaduk di tanah di bawah dan itu adalah reruntuhan yang lengkap. Pada saat ini Lindong akhirnya membuka matanya. Saat dia melihat cahaya putih yang menyebar itu, senyum lega muncul di wajahnya yang pucat. Dia akhirnya membunuh Raja Kursi ke-9 dari penjara iblis. Itu cukup tentangnya. Lindong mengayunkan lengan bajunya sebelum dia menyimpan 5 benda suci besar kembali ke tubuhnya. Para elit penjara iblis memang sangat menakutkan. Meski dipaksa dalam keadaan seperti itu, dia masih harus menghabiskan sejumlah besar energi untuk benar-benar melenyapkannya. Penatua, iblis itu telah dibunuh dan keinginanmu telah dipenuhi. Lindong mengangkat kepalanya dan melihat sosok bercahaya mengambang di langit. Terima kasih banyak teman muda. Aku tidak punya cara untuk membalas budi besarmu kali ini. Yang bisa aku lakukan hanyalah mengungkapkan rasa terima kasihku yang tulus. Melayang di langit, tubuh tetua bermata hitam dan yang lainnya secara bertahap mulai menghilang. Tiba-tiba beberapa titik cahaya misterius terbentuk. Kemudian, titik-titik cahaya itu melayang ke arah Lindong. Lindong mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh titik-titik cahaya itu. Segera tubuhnya bergetar lembut sebelum kegembiraan melonjak di matanya. Apakah ini esensi reinkarnasi? Langit dipenuhi bintik-bintik cahaya menciptakan suasana melamun. Riak reinkarnasi berdenyut lembut membuat pemandangan terasa samar. Lindong duduk diam di udara. Menatap langit dengan mata berbinar, dia telah menyentuh ambang reinkarnasi. Dan kesempatan ini bisa mempercepat langkahnya. Cahaya itu adalah esensi reinkarnasi yang ditinggalkan para leluhur dari sekte Great Desolate. Meski telah tiada, mereka terus menjaga sekte mereka. Kini setelah musuh mereka telah mati, kehendak mereka perlahan menghilang meninggalkan warisan pemahaman tentang reinkarnasi. Nona Jiang Sue, ini juga kesempatan untukmu. Jangan sampai ketinggalan. Lindong memandang Jiang Sue di puncak gunung dan berkata sambil tersenyum. Jiang Sue dengan ringan mengangguk setelah mendengar ini. Dia mengusap kepala kecil Yin Yin dan duduk. Dia secara alami sangat menyadari betapa pentingnya esensi reinkarnasi ini baginya. Pada saat ini Yin Yin duduk di atas batu, menopang wajah dengan tangan mungilnya dan menggoyang-goyang kaki putihnya tampak bosan. Meski esensi reinkarnasi melayang di hadapannya, dia tidak tertarik. Meski sorot misterius perlahan muncul di matanya. Sementara itu, Lindong duduk di udara, tubuhnya menyerap cahaya reinkarnasi tanpa henti. Seolah menjadi pusat tarikan. Esensi itu memasuki tubuhnya menimbulkan gema samar dalam hatinya. Kesadarannya perlahan kabur seolah tenggelam dalam keadaan sulit dijelaskan namun dia belum sepenuhnya memahaminya. Satu-satunya jalan adalah membiarkan dirinya larut dalam perasaan itu dan perlahan memahaminya. Scene berganti. Pada saat ini terlihat bidang kegelapan yang kosong dari semua cahaya. Kejahatan yang tak habis-habisnya perlahan mengalir di dalam kegelapan. Kejahatan yang bukan milik dunia ini. Ada beberapa lampu merah darah di tengah kegelapan. Lampu-lampu ini setipis tulang. Ki iblis tak berujung menyebar saat mereka perlahan terbakar.
Saat itu lampu darah tiba-tiba berkedip. Api jahat yang awalnya hadir secara bertahap melemah sebelum benar-benar menghilang. Saat lampu padam, riak tiba-tiba dipancarkan dari dalam kegelapan. Samar-samar seseorang bisa melihat beberapa sosok hitam di dalam kegelapan. Kesembilan telah terbunuh. Suara serak perlahan bergema dari dalam kegelapan. Terbunuh? Sungguh orang yang tidak beruntung. Dia berkata saat itu bahwa dia akan berurusan dengan pemilik sebelumnya dari simbol leluhur melahap. Pada akhirnya, semua komunikasi terputus. Namun karena lampu darahnya masih ada, dia seharusnya hanya disegel mengapa dia tiba-tiba terbunuh. Suara menakutkan lainnya terdengar. Dia kemungkinan besar bertemu dengan musuh yang tangguh. Kesembilan juga memiliki armor Kaisar Iblis. Akan sangat sulit bagi orang biasa untuk membunuhnya. Kami telah mencari lokasinya selama bertahun-tahun, tetapi tidak menerima tanggapan apapun. Tampaknya pemilik simbol leluhur melahap waktu itu memang memiliki beberapa kemampuan. Mungkin itu adalah tuan-tuan kuno. Aku telah mendeteksi keberadaan Master Tata Ruang di wilayah iblis. Namun hanya pertukaran singkat yang terjadi sebelum kami berdua mundur. Dari apa yang aku tahu, kekuatan orang itu sudah pulih sepenuhnya. Kalian semua harus sedikit lebih berhati-hati. Beberapa waktu sebelumnya, kami hampir terdeteksi oleh Master Petir. Master Petir, mengapa kita perlu takut padanya? Jika dia berani datang, kami akan menggunakan kesempatan itu untuk menyingkirkannya. Jika Master Petir jatuh ke dalam kesulitan, Master kuno lainnya juga akan dipaksa untuk menunjukkan diri mereka sendiri. Persiapan kami belum selesai. Aku khawatir hasil yang sama dari saat itu akan terjadi jika kita akhirnya bertarung. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sudah hampir waktunya. Kita harus memulai rencana kita. Hahaha. Apakah kita akan berakting? Setelah bertahan selama ribuan tahun, aku benar-benar sedikit cemas. Ya, mari kita bersiap. Mereka tidak akan lagi memiliki harapan dalam perang dunia ini. Aura jahat di dalam kegelapan berangsur-angsur menghilang. Sementara sosok buram juga tiba-tiba menghilang. Di bawah keheningan ini, badai besar tampaknya perlahan muncul saat melanda dunia. Scene berganti. 10 hari telah berlalu sejak Lindong keluar dari kondisi misterius itu. Saat matanya perlahan terbuka, dia menatap sekeliling yang tampak familiar. Ia menarik nafas dalam-dalam. Penglihatannya mulai jelas dan Yuan Power mengalir ke tangan yang terulur. Terasa riak reinkarnasi yang kuat di dalamnya. Itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meski belum mencapai tahap reinkarnasi sepenuhnya, masih kurang sedikit. Gumam Lindong. Dia tahu dirinya berada di puncak tahap samsara. Hanya setengah langkah lagi menuju reinkarnasi. Namun melampaui batas itu bukan hal yang mudah. Lindong tersenyum tipis tanpa kecewa. Meski dipenuhi keberuntungan, dia sadar tahap reinkarnasi bukan sesuatu yang bisa dicapai sembarangan bahkan oleh para jenius. Namun dia merasa saat itu akan segera tiba. Kau sudah bangun? Suara lembut menyapa Lindong. Dia menoleh, melihat Jiang Sue tersenyum padanya. Matanya kini tampak lebih dalam, tanda bahwa dia juga memperoleh peningkatan. Lindong mengangguk dengan pelan, lalu memandang ke puncak gunung. Di sana sang pelindung duduk terpaku, tatapannya kosong. Namun terselip kelegaan seolah beban dendam telah terangkat. Dia pasti memulihkan sebagian kecerdasannya saat berkultivasi. Kami benar-benar berterima kasih atas apa yang telah kau lakukan untuk Sekte Great Desolate. Sebagai pewaris sekte ini, aku mengucapkan terima kasih atas mereka. Ucap Jiang Sue dengan lembut. Lindong menggeleng dengan pelan. Sekte Great Desolate juga telah banyak membantuku. Jadi ini sudah sepatutnya. Lagi pula, jika Raja Kursi ke-9 lolos, dia akan menjadi ancaman yang besar. Jadi tidak perlu berterima kasih padaku. Jiang Sue tersenyum lembut dan mengulurkan tangannya. Di telapak tangannya muncul cahaya hitam armor rusak yang memancarkan aura jahat. Mata Lindong menyipit. Itu adalah armor Kaisar Iblis. Raja ke-9 telah kau bunuh. Jadi ini rampasanmu. Lagi pula, tidak ada orang lain yang pantas memilikinya.
ucap Jiang Sue. Aura iblis dari armor itu terlalu pekat, tak berguna bagi mereka, namun sangat berharga bagi Yimo. Barang yang bagus. Suara Yan terdengar riang. Meski ki iblisnya kuat, energinya bisa membantu memulihkan tablet Grid Desolate sepenuhnya jika dilemparkan ke istana ilahi misterius untuk diperbaiki. Lindong mengangkat alisnya. Biarkan tablet Grid Desolate pulih sepenuhnya. Lihat saja bagaimana sabit suci kegelapan telah menjadi sebanding dengan ahli puncak yang telah mengalami satu kesengsaraan reinkarnasi setelah pulih sepenuhnya. Seberapa kuatkah tablet Grid Desolate peringkat ketiga pada peringkat objek ilahi jika telah pulih sepenuhnya? Kemungkinan akan bisa bertarung dengan ahli top yang telah mengalami dua kesengsaraan reinkarnasi. Kegembiraan meningkat dalam hati Lindong ketika pikiran ini mencapai titiknya. Setelah itu, dia tanpa basa-basi menerima armor kaisar iblis yang rusak dan melemparkannya ke istana ilahi misterius untuk disempurnakan. Ayo pergi dari tempat ini, ucap Lindong. Jiang Sue juga mengangguk. Dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat kepada Yin Yin. Setelah beberapa saat, mereka bertiga akhirnya sudah berada di luar tablet Grid Westerlands. Jiang Lei dan yang lainnya telah menunggu di luar tablet Grid Westerlands. Mereka menghela nafas lega setelah melihat kelompok Lindong dan senyum Jiang Sue di wajahnya. Jelas masalah yang sangat mengganggu mereka telah diselesaikan. Paman Jiang Lei, karena masalahnya sudah teratasi, aku akan kembali ke ibu kota. Jangan ragu untuk datang dan mencariku jika ada sesuatu yang kau perlu bantuan, ucap Lindong tersenyum ke arah Jiang Lei. Kami telah merepotkanmu kali ini, ucap Jiang Sue tersenyum. Matanya yang cantik menatap Lindong dengan penuh arti. Lindong menyeringai. Setelah itu dia mengulurkan tangannya dan mengusap kepala kecil Yin Yin sambil berkata, temukan aku jika Yin Yin mengalami perubahan di masa depan. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Kakak laki-laki, Yin Yin meraih lengan Lindong dengan cara yang agak enggan. Lindong memberinya senyum hangat. Setelah itu dia dengan cepat menghilang ke cakrawala. Melihat Lindong menghilang, Jiang Sue hanya terpaku di tempatnya dengan wajah yang sedih. Jika kau menyukainya, mengapa kau tidak membuatnya untuk tinggal? Tanya Jiang Lei. Aku suka dia. Lebih baik aku menanggung perasaan ini sendirian. Terlebih lagi, bukan tidak mungkin untuk bertemu lagi di masa depan, ucap Jiang Sue tersenyum tipis. Jiang Lei hanya bisa tertawa getir saat melihat ini. Pada saat ini setelah beberapa saat akhirnya Lindong telah kembali ke kekaisaran yang besar. Apakah kau sudah menyelesaikan masalah ini? Di sebuah ruangan di dalam klan Lin, Lin Xiao memandang Lindong yang telah kembali saat dia tersenyum dan bertanya. Lindong mengangguk. Setelah itu dia secara kasar menjelaskan hal-hal yang terjadi di dalam tablet Grid Westerlands. Ayah, aku telah pergi cukup lama. Aku mungkin akan kembali ke Sekte Dao besok. Lindong menyerahkan token giok kepada Lin Xiao dan berkata, hancurkan token giok ini jika ada masalah. Aku akan segera kembali. Pada saat ini sudah waktunya baginya untuk kembali ke sekte setelah pergi begitu lama. Selain itu dia juga bisa merasakan bahwa roh Yuan Zaotong di batu leluhur mulai pulih. Kemungkinan dia benar-benar ingin melihat sekte Dao ketika dia bangun. Lin Xiao menerima token giok dan mengangguk. Setelah itu dia tersenyum berkata, oh iya, kau harus pergi dan menemui Nona Qingzu. Kau membawanya ke rumah kami hanya untuk menghilang selama 10 hari. Ini terlalu kasar. Lindong menggelengkan kepalanya tak berdaya setelah melihat senyuman di Lin Xiao. Segera dia langsung pergi ke halaman. Hahaha, Dong-er telah kembali. Liu Yan tersenyum ke arah Lindong. Setelah itu dia melangkah maju dan menepuk bahu Lindong. Setelah melemparkan pandangan penuh arti ke arah Ling Qingzu, dia tersenyum dan pergi. Lindong tersenyum pahit dan berjalan menuju Qingzu. Ling Qingzu melambaikan lengan bajunya dengan lembut. Matanya yang cantik sedikit diturunkan saat dia berkata dengan suara samar. Aku akan kembali ke istana kemurnian tertinggi 9 surga besok. Meski nada suaranya tampak tidak peduli, Lindong masih bisa mendengar jejak kemarahan yang sangat dalam di dalamnya. Ling Qingzu sedikit panik saat dia tiba-tiba dibawa kembali oleh Lindong.
lalu mendapati dirinya ditinggal tanpa kabar. Rasa canggung dan kesal pun mulai muncul. Meski tetap ramah dan sopan pada Liu Yan dan para tetua, amarahnya pada Lindong tidak bisa dia sembunyikan sepenuhnya. Dia membawaku pulang lalu menghilang. Apa maksudnya? Lindong akhirnya muncul tersenyum kaku sambil menarik lengan bajunya. Maaf, aku kira urusannya cepat selesai. Ternyata tidak. Tatapannya jatuh ke wajah cantik Ling Qingzu. Aku bertemu Raja Iblis kursi ke-9. Ling Qingzu langsung terkejut. Sebagai seseorang yang pernah menghadapi Raja kursi ke-7 bersama Lindong, dia tahu betapa mengerikannya mereka. Kau baik-baik saja? Tanyanya nada suaranya penuh kekhawatiran meski wajahnya tetap tenang. Lindong mengangguk, lalu mulai melebih-lebihkan bahaya yang dia hadapi dalam pertarungan. Namun ekspresi Ling Qingzu tidak berubah. Tenang seperti air dan tidak tertipu. Setelah itu Lindong akhirnya menyerah menghela nafas. Sulit untuk meluluhkan wanita cerdas, gumamnya dalam hati. Tapi kemudian seulas senyum muncul di wajah Qingzu. Matanya sedikit melembut. Kalau kau berani menghilang seperti itu lagi, aku tidak akan datang mencarimu. Lindong terkejut, lalu terkekeh lega. Baiklah, lain kali aku akan membawamu bersamaku. Mereka berjalan dengan pelan. Besok aku pulang ke istana kemurnian tertinggi 9 surga, ucap Qingzu. Aku sudah terlalu lama pergi. Ya, aku juga akan kembali ke Sekte Dao. Biar ku antar kau pulang, ucap Lindong. Qingzu mengangguk. Setelah itu aku akan berlatih pengasingan dan mencoba memahami reinkarnasi. Kau juga jangan malas. Seni penginderaan zenitmu masih mentah. Kau hanya di tahap dasar, masih jauh dari para master kuno. Lindong menatapnya dalam diam. Terkejut dia tahu sejauh itu. Namun Qingzu segera mengalihkan pandangan dan melangkah keluar halaman. Kau istirahat saja, ucapnya dengan pelan. Tiba-tiba sebuah tangan meraih pergelangan tangannya. Tubuh Qingzu bergetar saat dia tertarik ke dalam pelukan hangat Lindong. Dia mencoba menolak tetapi kekuatan Lindong terlalu kuat. Kau, apa yang kau lakukan? Bisiknya dengan gugup. Qingzu, terima kasih, ucap Lindong di telinganya pelan dan tulus. Qingzu membeku, wajahnya memerah. Jika ini orang lain, mungkin sudah lama dia tebas. Tapi untuk Lindong dia hanya bisa menggigit bibir bawahnya dan membiarkannya. Lindong tidak melakukan lebih dari itu. Dia hanya memeluknya sejenak sebagai permintaan maaf. Dan mungkin sedikit rasa yang belum sempat terucap. Pada saat ini halaman menjadi sunyi. Hingga akhirnya sosok cantik muncul di gerbang. Qingtan melihat Lindong dan Ling Qingzu masih berpelukan. Dia menengus pelan, bibirnya melengkung dengan nakal. Suara itu memecah suasana dan Ling Qingzu langsung tersadar. Wajahnya memerah campur antara malu dan marah. Belum sempat berbicara, dia buru-buru berbalik dan kabur, sama sekali berbeda dari sikapnya yang biasanya dingin dan tenang. Lindong tertawa kering, menoleh ke Qingtan yang menyeringai sambil menutup mulutnya. Kakak Lindong, bukankah kau sudah punya Yin Huan Huan? Kalau kau begini... Lindong memijit pelipisnya merasa pusing. Gadis kecil, jangan bicara yang bukan-bukan soal urusan orang dewasa, ucap Lindong. Aku bukan gadis kecil. Aku ini penguasa istana kegelapan, jawab Qingtan dengan ekspresi tersinggung. Lindong hanya tertawa lalu menjentik dahi Qingtan dengan ringan. Sudah, jangan cari gara-gara. Beberapa saat kemudian, Qingtan memeluk lengan Lindong sambil bertanya ringan. Besok kau kembali ke Sekte Dao ya? Lindong mengangguk. Sepertinya Lin Xiao sudah bicara padanya. Aku ikut. Tidak, temani ayah dan ibu di rumah. Mereka sudah mengizinkanku. Tetap tidak, jawab Lindong. Kalau begitu, aku akan kirim pesan Roh Yuan ke kakak Huan Huan dan bilang soal pelukan tadi, ucap Qingtan. Mau dipukul ya? Ucap Lindong sambil tertawa. Keesokan harinya, Lindong berdiri di pelataran menatap Qingtan yang tersenyum puas di sampingnya. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya, gadis ini benar-benar tidak bisa dikalahkan. Ling Qingzu berdiri anggun di sisi lain sedang berbicara dengan Liu Yan dan mengantar mereka untuk pergi. Ayah, ibu, kami berangkat,
ucap Lindong sambil tersenyum. Lin Xiao dan Liu Yan mengangguk dengan bangga. Hati-hati di jalan. Dengan lambaian lengan bajunya, Lindong membawa mereka berdua terbang ke langit, meninggalkan kekaisaran Yan besar. Setelah mengantar Ling Qingsu kembali ke istana kemurnian tertinggi 9 surga yang telah selesai direkonstruksi, Lindong dan King Tan langsung melanjutkan perjalanan menuju Sekte Dao. Tak butuh waktu lama, barisan pegunungan Sekte Dao tampak di depan. Di salah satu puncaknya, duduk sosok dengan rambut panjang berwarna biru es, dikelilingi aura dingin yang membekukan sekitarnya. Huan, Lindong terkejut. Dia segera terbang mendekat bersama dengan King Tan. Ying Huan berdiri menatap mereka, senyum tipis muncul di wajah cantiknya. Kau akhirnya kembali. Mengapa kau di sini? Tanya Lindong. Aku menunggumu. Jawab Huan, suaranya ringan seolah itu hal biasa. Lindong terdiam, menatap mata biru es yang kini terasa berbeda. Ada keheningan di dalamnya, tetapi mengandung kelembutan tersembunyi. Dia merasa ada yang berubah tetapi tidak tahu apa. Kau masih di luar dalam kondisi seperti ini. Lindong menghela nafas pelan dan mengulurkan tangannya. Ayo pulang. Huan mengangguk menyambut tangannya. Sentuhan hangat itu membuat wajah dinginnya sedikit melunak. Kamu Huan, kenapa kau jadi seperti ini? Tanya King Tan dengan heran melihat perubahan besar pada Huan. Jangan tanya yang bukan-bukan. Potong Lindong sambil menepuk kepala King Tan. Ia lalu menarik mereka masuk ke dalam Sekte Dao. Sebelum benar-benar pergi, dia menoleh ke arah sebuah gunung tak jauh dari sana dan mengangguk dengan pelan. Master Api berdiri diam di puncak itu mengawasi dari kejauhan. Setelah Lindong dan yang lain masuk ke Sekte Dao, sang master hanya bisa menghela nafas pelan dengan sorot mata yang rumit. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.